Halo Cinephile, apa kabar nih? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini, Movie Rastis akan ceritain alur film yang berjudul I Kill Giants yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Anders Walter dan mendapatkan rating 6,1 dari 10 versi IMDb. By the way, ada yang kenal nggak sama Anders Walters? Dia adalah sutradara terkenal loh, yang sebelumnya pernah menggarap beberapa film terkenal seperti Harry Potter dan Home Alone. Nah, I Kill Giants akan menceritakan tentang gadis remaja bernama Barbara. Dia menciptakan dunia fantasi yang terinspirasi oleh kecintaannya pada Dungeons and Dragons. Loh, terus serunya di mana? Simak sampai habis ya, karena filmnya tuh wow banget. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kami mau kasih tahu nih kalau Movie Rastis juga hadir di Instagram. Nah, di Instagram kami ini ada banyak informasi tentang perfilman yang mungkin aja belum kamu ketahui. Follow ya, linknya ada di deskripsi. Oke, nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Scene berawal dari Barbara yang mendatangi hutan. Ia mengambil spora jamur untuk dicampurkan ke dalam ramuannya. Setelah itu, dia mendengar ada sesuatu yang menghampirinya, lalu bergegas pergi dari hutan tersebut. Di samping itu juga, dia membuat beberapa umpan menggunakan ramuan yang dibuatnya. Ketika dia sedang memantau umpannya, seketika dia terkejut. Ada raksasa yang menghampiri umpannya tersebut. Kemudian ia mencatat di buku kalau ramuan yang telah dia buat sudah berhasil memancing raksasa. Pagi harinya, Barbara yang merasa terganggu menyuruh abangnya untuk sedikit tenang. Namun karena abangnya masih terus berisik, dia langsung mematikan video gamenya. Abangnya yang kesal langsung mengambil dadu Barbara dan dibuang ke dalam makanan yang baru saja Karen buat. Hal itu pun membuat gaduh seisi rumah. Keesokan harinya, Barbara mengeluarkan teropong buatannya untuk melihat lautan. Namun siapa sangka, di sana dia melihat pusaran air. Karena heran, dia memastikan kembali. Namun sayang, pusaran air tersebut telah menghilang. Saat di rumah, ia mendengar percakapan Dave yang menyebut dirinya sudah tidak waras. Karena sakit hati, akhirnya dia pergi ke base campnya di ruang bawah tanah. Dia mendengarkan radio sambil menjahit tas buatannya. Secara tiba-tiba, dia tertusuk jarum. Barbara mengoleskan darahnya pada tas sambil mengucap sebuah mantra. Keesokan paginya, dia pergi ke dapur untuk mengambil sisa-sisa makanan. Dia menaruh makanan itu ke tiang halaman rumahnya. Setelah itu, dia pergi ke stasiun kereta yang sudah tidak aktif. Di sana dia menggambar 3 simbol pada dinding kereta. Ketika Barbara di pantai, dia dikagetkan dengan anak bernama Sophie dan mengajaknya berkenalan. Namun ia pergi meninggalkannya. Saat Barbara masuk rumahnya, dengan tidak sengaja, ia mendengar Karen yang sedang ada masalah di kerjaannya. Ketika Barbara sedang menunggu bis untuk pergi ke sekolah, dia melihat pertanda buruk yang disampaikan oleh burung merpati padanya. Namun tiba-tiba Sophie datang yang membuatnya kaget dan meminjam teropong milik Barbara. Sophie mengajak Barbara untuk duduk di sampingnya karena cuma dia yang baru Sophie kenal. Namun Barbara menolaknya dan duduk di paling belakang. Sesampainya di sekolah, Barbara langsung mengecek satu persatu jimat yang telah dia buat. Gurunya yang melihat keanehan Barbara pun mengikutinya. Nah, di sini Barbara menemukan pertanda buruk di saluran bawah wastafel kamar mandi sekolahnya. Di depan, guru Barbara melihat simbol aneh di pintu kamar mandi yang Barbara masuki. Setelah menunggu lama, akhirnya sang guru masuk ke dalam kamar mandi. Dan ternyata selama Barbara di kamar mandi, dia menutup saluran air yang rusak. Ketika jam istirahat tiba, Barbara yang sedang menggambar didatangi Taylor. Dia memalaknya. Namun Barbara yang tidak terima akhirnya meludahi tangan Taylor. Taylor yang kesal mau menghajar Barbara, tapi beruntungnya Barbara dipanggil oleh Bu Molly datang ke ruangannya. Ibu Molly adalah seorang psikolog. Ia ingin mengetahui apa yang Barbara suka dan hal yang tidak dia suka, tapi nggak diacuhin sama Barbara. Setelah itu, Barbara yang lagi minum didorong oleh Taylor dan pengen dihabisin. Beruntungnya lagi ada kepala sekolah yang telah dipanggil Sophie untuk menolong Barbara.
Kemudian Sophie menanyakan padanya tentang raksasa yang ada di bukunya tersebut. Ia pun mengajak Sophie untuk datang ke base campnya yang ia sebut sebagai kuil suci. Barbara bercerita bahwa di masa lalu semua raksasa merupakan keturunan dari Ur. Ur ini adalah putra haram dari bumi dan langit. Dia adalah raksasa yang mengalami kesendirian, kesepian, serta kesedihan dalam hidupnya. Dia juga melahirkan para raksasa yang turun ke bumi. Pertama ada raksasa es. Kedua raksasa kegelapan. Ketiga raksasa gunung. Keempat raksasa rawa. Dan yang paling mengerikan adalah Titan. Sophie yang mendengar hal itu pun merasa ketakutan. Setelah itu, mereka ke bibir pantai. Barbara juga menyiapkan umpan untuk para raksasa tersebut. Sophie yang masih penasaran dengan raksasa bertanya bagaimana cara Barbara melihat pertandanya. Namun Barbara hanya mengatakan kalau itu semua adalah tugasnya untuk menemukan, memburu, dan membunuh raksasa dengan tas Kovaleski. Dia juga memberitahu kalau di dalam tas ini terdapat senjata mematikan yang terbuat dari potongan rahang milik Ur. Gak lama kemudian, Barbara merasakan pertanda buruk. Dia melihat lautan dan burung-burung yang ada di sekitarnya berterbangan. Dia pun bergegas pergi meninggalkan Sophie. Ia mendatangi stasiun kereta untuk melihat kondisi hutan pada saat ini. Lalu dia menyiapkan perangkap dengan ramuan umpan miliknya. Pas dia dengar ada raksasa yang datang, dia segera pergi dan memantaunya dari kejauhan. Namun karena kecerobohannya menginjak ranting pohon, akhirnya dia lari dan memancing raksasa tersebut untuk datang menghampirinya. Tapi sang raksasa malah pergi, bikin jebakannya gagal. Barbara pun memutuskan untuk kembali. Saat Barbara berada di kuil sucinya, dengan jelas dia mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia nampak ketakutan lalu pulang ke rumah. Namun di dalam, bisikan itu masih terdengar, serta muncul bayangan yang mengerikan. Keesokannya saat Barbara sedang di kelas, dia mendapatkan surat yang menyuruhnya untuk ke ruangan Ibu Molly. Sang guru memanggilnya agar bisa mengenal lebih jauh tentang Barbara. Barbara mengatakan kalau dia telah menyelamatkan kota sekali dalam sebulan. Tapi Ibu Molly gak ngerti apa yang diomongin. Barbara yang kesal memakan kertas sobekannya dan menyuruh gurunya untuk membaca berkas yang dia kasih. Ketika pulang sekolah, Barbara menunjukkan gambarnya pada Sophie serta pergi main bersamanya. Lalu pada saat jam olahraga bisbol, Barbara mengajak Sophie untuk menemukan raksasa. Namun Sophie menolak karena tidak ingin mendapatkan masalah. Di sini Barbara tidak diizinkan pergi oleh gurunya. Lalu dia menghina pekerjaan sang guru yang membuatnya marah. Akhirnya ia dimasukkan ke kantor kepala sekolah. Barbara mendapat skor selama 1 minggu. Meski begitu, dia mendapat surat permintaan maaf dari Sophie yang membuatnya sedikit lebih senang. Kemudian dengan tidak sengaja dia membuka wadah suci. Ia pun panik, padahal wadah suci itu hanya boleh dibuka ketika ada tugas yang memanggilnya. Seketika alarm sekolah berbunyi. Sophie yang melihat Barbara lari langsung pergi mengejarnya. Barbara mengajak Sophie untuk mendatangi hutan yang ada di dekat pantai. Ketika sampai di hutan, Barbara langsung ke tempat umpan pertamanya, lalu ke tempat umpan lainnya yang sudah ia siapkan. Tapi ternyata umpan lainnya ini tidak disentuh sama sekali, sehingga dia beranggapan kalau ada yang mengalihkan perhatian dari raksasa tersebut. Sophie yang sudah ketakutan mengajaknya pulang, tapi dia menolaknya. Barbara pun menyelidiki apa yang membuat raksasa itu bisa berpaling dari umpannya. Gak jauh dari situ mereka menemukan bangkai rusa. Dia beranggapan kalau raksasa telah menyedot habis darah rusa tersebut. Sophie yang sedari tadi ketakutan akhirnya lari meninggalkan Barbara sendirian. Gak lama kemudian Barbara didatangi oleh raksasa rawa. Raksasa berkata kalau dirinya masih begitu lemah dan tidak akan bisa mengalahkan para raksasa. Barbara pun pergi menghampiri Sophie serta meminta kayu padanya. Dia memasang kayu dengan gambar simbol dan meminta sedikit darah Sophie untuk dioleskan sebagai perlindungan untuknya. Ketika sang kakak turun menemui adiknya, Barbara langsung menghiburnya, yang kelihatannya lagi memiliki beban pikiran yang sangat berat.
Keesokan harinya, Ibu Molly memanggil Barbara untuk mengajaknya bermain permainan kata. Saat sang guru mengatakan baseball, di situ Barbara langsung sedih dan teringat dengan masa lalunya. Karena merasa tertekan, Barbara kehilangan kendali dan menampar gurunya. Dia juga menggambar raksasa yang bertuliskan, Barbara masih terus memikirkan perkataan baseball dari gurunya. Saat Sophie menghampirinya, dengan refleks Barbara langsung menonjoknya. Sophie pun pergi ketakutan. Setelah itu, langit pun menjadi gelap. Ketika sampai di rumah, Karen marah pada Barbara karena dia telah menampar gurunya. Barbara yang tidak tahan dengan omelan kakaknya langsung pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, Sophie yang kena tampol sama Barbara dihasut sama Taylor untuk memusuhinya. Pada saat Barbara ke ruangan gurunya, dengan sedih dia menjelaskan kalau raksasa tidaklah baik. Dia akan menghancurkan segalanya. Namun di saat dia melihat Sophie dan Taylor lari, dia langsung mengikutinya. Ternyata Taylor menghancurkan jebakan raksasa yang telah Barbara buat. Barbara yang tidak terima pun langsung mengeluarkan senjata dari tas Kovaleskinya. Namun sayang, senjata yang dia keluarkan tidak berubah menjadi senjata mematikan. Bahkan Barbara malah terkena tonjokan sama Taylor yang membuatnya jatuh pingsan. Saat sadar dari pingsannya, dia melihat Sophie menatap ketakutan ke arah kamar ibunya. Dengan nada berbisik dia memanggil Sophie. Namun karena Sophie ketakutan, dia langsung lari dan menjatuhkan gelas yang dibawanya. Dengan rasa ketakutan yang menghantui, Barbara mendatangi rumah gurunya. Dia mengatakan padanya kalau semua orang akan mati. Lalu ia lari ke hutan. Sejak kejadian itu, Barbara menghilang. Di sisi lain, ternyata dia menyiapkan perangkap untuk melawan para raksasa sendirian. Nah, Sophie yang tidak melihat keberadaan Barbara lagi, akhirnya dia dan gurunya mendatangi rumah Barbara. Ketika masuk ke kuil sucinya Barbara, dia melihat foto Barbara bersama ibunya yang ditutupi dengan gambar raksasa. Dan tidak sengaja ia melihat stroke Gamesmith. Setelahnya, Sophie mendatangi tempat itu. Namun ketika Sophie menghampirinya, Barbara langsung membanting meja. Dia melakukan itu semua karena Kovaleski rusak dan merasa Sophie telah mengkhianatinya. Di saat hendak pergi meninggalkan tempat itu, dia didatangi oleh Harbinger yang mengatakan kalau dirinya menjadi lebih lemah dan gak akan sanggup untuk mengalahkan raksasa yang telah menunggunya di tepi hutan. Barbara yang mendengar hal tersebut pun langsung datang ke stasiun kereta. Dia diserang raksasa yang datang menghampirinya. Sophie yang melihat Barbara pergi ke arah hutan pun langsung mengejarnya. Barbara yang ketakutan akhirnya lari ke perangkap yang telah dibuatnya. Perangkapnya pun berhasil. Dia telah mengalahkan raksasa. Sophie yang baru datang kaget betul melihat stasiun sudah terbakar. Ketika badai besar datang, Karen yang memanggil-manggil Barbara melihat pesan kalau Barbara telah pergi sendirian untuk membunuh raksasa yang akan datang padanya. Gak lama kemudian, gurunya yang sedang mencari keberadaan Barbara menelpon Karen. Dia memberitahu kalau Barbara telah mengejek Taylor dengan patung tengkorak di lokernya. Akhirnya sang guru berhasil menemukan Barbara yang berada di pesisir pantai. Ia menyuruh Barbara untuk pulang. Dia juga mengatakan kalau Barbara harus bisa menerima kenyataan bahwa ibunya sedang sakit keras dan ingin bertemu dengannya. Namun Barbara mendorong Bu Molly dan pergi darinya. Di sisi lain, Taylor dengan amarahnya menghancurkan benda-benda milik Barbara, juga mendorong Sophie hingga terjatuh. Ketika Barbara melihat Sophie jatuh, dia langsung membantu dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Saat itu Barbara merasakan kehadiran raksasa yang akan mendatanginya. Tanpa rasa takut, dia menantang raksasa tersebut. Dan ternyata raksasa itu adalah Titan. Seketika wadah suci Kovaleskinya terbuka. Ia langsung mengambil senjata mematikan untuk membunuh Titan sambil berteriak kalau Titan tidak boleh melukai ibunya. Pertempuran pun terjadi. Dengan satu pukulan, akhirnya Titan terjatuh.
Namun ternyata Titan datang bukan untuk ibunya, tapi untuk Barbara. Ketika Titan memegang Barbara, seketika juga ia langsung mengalahkannya. Akibatnya Titan terjatuh ke dalam lautan. Di saat Barbara tenggelam dalam lautan, Titan berkata padanya bahwa makhluk yang hidup di dunia pasti akan mati. Dia juga mengatakan kalau Barbara harus menemukan kebahagiaannya di dunia dan memeluknya selagi mempunyai waktu. Barbara pun sadar dan kembali berenang ke tepi pantai. Setelah kejadian tersebut, Barbara meminta maaf karena telah takut menemui sang ibu yang sedang sakit dan memeluknya. Setelah liburan musim panas usai, Barbara menceritakan pada teman-teman kelasnya tentang liburan yang ia habiskan untuk mengobrol sama ibunya dan mengalahkan Titan dengan senjata suci yang mematikan. Gak lama setelah itu, Ibu Molly datang memanggilnya dan memberitahu bahwa sang ibu telah tiada. Kepergian ibunya pun menjadi pukulan yang sangat menyakitkan untuk keluarganya. Namun dengan kuat dan tegar, dia menahan kesedihan yang harus dia alami. Di saat Barbara tidak bisa tidur, dia mendatangi kamar ibunya dan melihat Titan yang datang. Kemudian Barbara mengucapkan terima kasih pada Titan. Film pun berakhir dengan tidurnya Barbara di kamar sang ibu. Wah, gak tahu lagi sih mau ngomong apa. Kasihan banget sama keluarga Barbara. Ibunya sakit keras, yang cari duit keren doang. Dev si anak laki-laki cuma jadi beban keluarga, dan Barbara memiliki tingkah di luar nalar. Menurut Mufirastis, raksasa yang selama ini dibicarain sama Barbara hanya imajinasinya saja. Jadi wajar dia dibilang aneh dan cukup gila. Dia beranggapan kalau si raksasa udah bikin ibunya sakit keras. Dan dia berusaha bikin jimat sampai bertekad ngalahin raksasa, biar sang ibu nggak meninggal. Hingga akhirnya Barbara tersadar kalau dia harus menerima kenyataan dari perkataan Titan. Kesian ya. Mengutip dari perkataan Titan, setiap makhluk di dunia pasti akan mati. Jadi selagi memiliki waktu, berbahagialah dan memeluk orang yang kamu sayang. Mufirastis memberikan skor 8,5 dari 10. Karena dari film ini kita bisa belajar melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Menurut kamu gimana? Kita sharing di komentar yuk. Terakhir, Mufirastis mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, dan semoga keberkahan menyertai kita semua. Dadah!